pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di samping saya juga seorang artis cantik yang pernah punya konflik, Ovi Sofianti. Selamat malam Ovi. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Iya. Ya, namanya manusia kadang-kadang kita kan berbeda pendapat, berbeda penilaian. Iya betul. Sama sahabat, sama teman, akhirnya jadi konflik. Atau bahkan sama keluarga. Kamu pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Pernah sih tapi udah lama. Tapi sekarang Sama sudah. siapa? Ya waktu itu sama partner yang kemarin. Sempet konflik juga. Terus sama keluarga juga. Pastilah. Partner yang kemarin itu kenapa sih awal konfliknya? Selesai nggak sih? Enggak sih. Ya biasanya kan kalau apalagi sama cewek sama cewek ya gitu kan. Kasih paham. Gitu aja sih. Terus akhirnya konfliknya sampai melebar. Enggak juga sih. Sampai kayak gimana tuh? Sampai nggak teguran, nggak teleponan. Sebenarnya sih kalau cuma konflik cewek sama cewek, biasanya kan kalau Ovi lebih diem orangnya ya. Ovi lebih diem, terus temennya gitu ya, partner Ovi ini yang ngomong gitu. Terus cara menyikapinya Ovi gimana? Milih diam. Milih diem, soalnya kalau Ovi ngomong takut malah makin lebar gitu. Jadi ya udah, aku minta maaf, dia juga minta maaf, ya udah clear gitu. Udah sama-sama minta maaf. Tapi mengakui kesalahannya nggak? Iya sih, dia bilang ya udah kita sama-sama salah. Mudah-mudahan pasti ke depannya ini nggak terulang. Tapi setelah Iya. ada baikan lagi gitu lah katakanlah ya. Jadi sama seperti sebelumnya apa nggak? Enggak sih, sekarang malahan udah jarang kontak sih, udah jarang ketemu gitu. Jadi nggak sama lagi ya. Enggak. Oke, baik, Ovi, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Ya, oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku kecewa dengan ibunya karena gila harta. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Marta. Silakan. Iya, terima kasih. Selamat malam, Marta. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Mbak Marta ceritakan? Jadi gini, Mas. Saya ini bingung banget karena di rumah tuh saya ini disuruh nikah terus. Karena ibu saya tuh gila harta banget. Kok bisa bilang gitu? Tahu dari mana ibu kamu nyuruh nikah? Mungkin untuk kebahagiaan anaknya kali. Enggak, dia masalahnya gini, saya udah 2 tahun, saya udah 5 kali menikah. Hah? Iya, 2 tahun 5 kali nikah? iya, nikah, cerai, menikah, cerai gitu. Menikahnya atas dasar cinta? Enggak, ya itu karena saya dipaksa banget sama orang tua saya, sama ibu saya untuk menikah karena ibu saya memang ingin gila harta gitu. Carinya cuma uang aja. Bener. Masalahnya saya nggak pernah cinta sama yang saya nikahkan itu, yang menikah dengan saya. Saya nggak cinta dengan dia. Cuman ya itu, Iya, maksudnya. Oh, jadi selama ini kamu nikah, ibu kamu tuh ikut kamu? ikut. Gitu. Sebenarnya kamu datang ke sini untuk apa, Mbak Marta? Aku mau aku mau ceritain kisahku gitu. Kamu ada harapan tertentu nggak? Mungkin mau supaya ibu kamu terbuka hatinya, Iya, supaya nggak benar. nyuruh kamu kawin lagi gitu? Iya, saya pengen nikah dengan orang yang saya cinta dan Kamu dia punya pacar? Saya punya pacar. Ada orang yang kamu cintai? Ada. Oke, ibu kamu tahu soal dia? Saya nggak berani kasih tahu karena kan saya nggak mau, masalahnya pacar saya tuh nggak banyak uang yang kayak kemarin Jadi saya ibu nikah kamu gitu. nggak tahu dan ibu kamu masih pengen kamu kawin dengan orang lain lagi dong? Iya. Sampai nggak tahu saya juga dia misi dia apa, pokoknya saya nggak dibolehin menikah
dengan orang yang nggak ada, istilahnya nggak ada materinya. Ada niat untuk ngawinin kamu lagi memang ya? Udah pasti ada. Pacar kamu tahu soal ini? Nggak tahu. Selama 5 tahun menikah, kamu tidur sama suami kamu? Terkadang sih. Oke. Kamu bahagia nggak sebenarnya bersama suami-suami kamu? Nggak, karena ya saya nggak cinta gitu, Mas. Kamu ngeliatnya gimana? Ya kalau pribadi Ovi sendiri sih, Ovi nggak akan mau walaupun misalnya jadi anak durhaka gitu kan, kita juga berhak untuk bahagia sama pilihan kita masing-masing gitu sih. Baik, oke. Marta, kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami ya. Kita sama-sama cari solusinya. Mudah-mudahan kamu bisa bahagia hidupnya dengan pasangan pilihan kamu. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Dan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Marta, dengan tanggal lahir 10 Juni 1992 dan mendiami nomor rumah 29. Sosok wanita yang pasrah akan ujian dalam cobaannya. Hatinya sangatlah lemah, namun kepribadiannya sangat baik. Saya melihat bahwa adanya sebuah masalah yang cukup rumit terjadi dalam hidupnya. Saya merasakan bahwa ia dikelilingi oleh hawa negatif, namun tidak bisa merasukinya. Selamat malam, Roy. Oke. Marta, dengan tanggal lahir 10 bulan 6 1992 dan 29 nomor rumah. Marta ini dipaksa menikah oleh pasangan pilihan ibunya. Jadi dia ini selama 2 tahun terakhir sudah menikah sebanyak 5 kali. 5 kali menikah. 5 kali menikah, tapi sudah cerai. Ini untuk mendapatkan harta gunung ini, mendapatkan harta dari suaminya. Dan sebenarnya Marta ini punya pasangan yang dia cintai, tapi nggak berani dikenalin ke ibunya karena memang bukan seperti tipe ibunya yang punya harta. Ya, jadi nggak ada materi. Nah, makanya Marta datang ke sini sebenarnya ingin cari solusi gimana caranya supaya ibunya mungkin bisa mengerti, bisa terbuka hatinya, dan Marta bisa melanjutkan hidupnya sendiri dengan bahagia bersama pasangan pilihannya. Baik. Sangat-sangat cukup rumit ya bagi saya untuk melihat Marta. Marta sendiri juga iya aja lagi. Gak bisa ada penentangan. Menentang. Karena saya takut. Pekerjaan ibu kamu apa sehari-hari? Sehari-hari dia suka arisan gitu. Arisan sama teman-temannya. Ya mungkin karena itu kali ya. Orang-orang yang dijodohin ke kamu itu umurnya lebih tua? Lebih tua, udah pasti lebih tua. Jauh lebih tua. Ada yang duda, mohon maaf. Udah. Ada Yang yang istri ada. Ada yang beristri juga? Ada. Satu. Aja Terus ibu kamu tahu nggak sebenarnya kalau kamu mau bahagia? Atau jangan-jangan di mata ibu kamu ya kamu senang-senang aja soalnya? Aku udah bilang, aku nggak bisa Bu begini terus.
yang kedua ini ada rumah yang kita tempatin. Kamu tinggalin berdua. Tinggal berdua dengan ibu saya. Padahal kamu tahu kalau kamu tuh dia. Tapi ya saya nggak berpikir sampai sepanjang itu, Mas. Karena ya saya ngikutin dia aja. Namanya orang tua kan, dia mau apa ya saya ikutin. Saya nggak tahu kalau bakalan begini, dan nggak tahu bakal ada masalah apa lagi nanti untuk kedepannya, saya nggak tahu. Udah dikasih berontak gitu sama Nggak tahu saya pengen berontak. Saya takut ditinggalin karena ya saya hanya berdua aja dengan dia. Kamu datang ke sini sama mama kamu. Datang ke sini. Kamu ajak. boleh saya lihat juga. Langsung. Boleh. Mama kamu tahu kamu kesini untuk bicarain soal ini. Tahu? Tahu soal 5 kali pernikahan? Kalau yang itu saya Nggak tahu. nggak tahu. Oke. Siapa namanya? Bang Franky, ada ibu nggak di depan? Kalau ada, minta tolong Bang Franky dibawa masuk ke dalam. Selamat malam. Oke. Saya di mana? Masih sini. Oke. Luar biasa. Iya, silakan Ibu. Iya, Selamat makasih. datang. Bu. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ibu, anak Ibu namanya kita ganti dengan nama samaran, namanya Marta. Iya. Ya, untuk penyembunyikan identitasnya. Betul. Ibu juga namanya kita ganti jangan ya. Kita ganti Ibu Ayu. Ayu. Ibu Ayu Ya, sayang sama anaknya. Ya, pertanyaan yang ini ya sebenarnya ya bahasa mana ada orang tua nggak sayang sama anak ya. Tapi Pasti, sayang ya. kan Ibu ya. pasti saya sayang sama anak saya dan pengen yang terbaik buat anak saya. Oke. Ibu punya mimpi nggak buat anaknya? Biasanya orang tua kan ada mimpi buat anaknya gitu. Saya pengen anak saya begini, saya pengen anak ini. Apa mimpi Ibu untuk anak Ibu? Saya hanya pengen anak saya itu sukses dan anak saya itu hidupnya terpandang. Jadi bisa dilihat sama orang. Dengan cara gimana tuh? Ya dengan cara saya nikahkan dia sama cowok-cowok yang banyak uangnya gitu. Cowok-cowok. Iya, laki-laki yang banyak uangnya. Seperti itu, Mas. Sama aja bukannya kamu putri kamu ke cowok-cowok yang banyak uang ya bukan? Enggak dong. Karena kan di sini kan kita nikah resmi. Kalau itu tidak ada nikah. Ketika menikah resmi kemudian 2-3 bulan langsung perceraian muncul dan itu selalu datang secara berkala. Iya, betul. Karena kan tidak ada kecocokan antara anak saya dengan suaminya. Gimana nggak cocok orang dijodohin? Berarti selama ini Ibu jodohin dengan pilihan Ibu bukan pilihan dia. Iya, betul. Jadi cerai itu juga atas saran Ibu. Iya, karena di antara mereka itu sudah tidak cocok lagi. Kenapa nggak Ibu biar itu menjajakan dulu, biar mereka saling kenal, supaya nggak ada perceraian gitu? Karena apa ya, Mas ya, si suaminya itu setelah menikah, itu keadaannya kan bangkrut, ya kan? Nah setelah bangkrut, otomatis kan anak saya gimana bisa hidup, melanjutkan hidup? Otomatis saya suruh cerai. Setelah itu saya suruh nikah lagi sama orang yang kaya lagi seperti itu. Jadi agar hidup anak saya itu terus berjalan. Oh, agak mata duitan ya tante. Ya namanya juga kita hidup, Mas Roy, gitu loh. Jadi harus berjalan. Oh, miskin lagi nih yang sekarang harus kawin lagi dengan orang yang kaya lagi gitu ya. Iya,
terus berulang sampai 10 kali dan 20 kali, mungkin. Ya seperti itu Mas Roy. Karena di sini hati saya itu, saya pengen yang terbaik buat anak. Emang kalau ada pria kaya dapat uang itu satu-satunya sumber kebahagiaan tuh uang ya, Bu? Kalau untuk zaman sekarang iya Mas. Karena kan kita realita aja deh Mas, tanpa uang ya kita tidak bisa hidup gitu. Ya mungkin itu betul. Tapi kan percuma punya uang kalau nggak bahagia gimana, Bu? Iya. Kan Bisa tergantung bagi manusianya pelan-pelan. juga. Bu Gimana pernah cara tanya nggak anak menyikapi. ibu bahagia atau enggak? Saya yakin dia bahagia karena dia itu memiliki segala-galanya. Maaf Tanya Ibu, dulu, Bu. ini pertanyaan saya belum dijawab dengan Ibu ya. Ibu pernah nanya nggak apakah anak Ibu bahagia? Oh belum, Belum pernah. belum pernah. Menurut Ibu dia bahagia? Saya yakin bahagia. Ibu nggak mau tanya langsung. Ya, dan saya yakin nggak perlu karena saya rasa dia itu dengan bergelimang materi pasti mereka itu maksudnya dia itu bahagia gitu. Marta saya mau tanya, selama ini dijodohin 5 kali pernikahan, kawin cerai, bahagia nggak? Saya merasa Marta sangat ingin menolak, namun ia tidak berdaya. Saya melihat sang ibu melakukannya semua karena dirinya terancam. Saya sebenarnya nggak bahagia, Bu. Anaknya aja bilang nggak bahagia. Cuman aku nggak mau kalau ibu tinggalin aku. Kan ibu kan pengen yang terbaik buat kamu Marta. Makanya ibu pengen kamu itu nikah sama orang kaya. Kalau kamu nikah sama orang kaya, otomatis kamu kan bergelimang harta. Tidak miskin seperti kita dulu gitu loh Marta. Tapi itu tua, itu aku nggak cinta dengan dia, Bu. Marta, yang penting kan ada uangnya Marta. Banyak uangnya itu orang. Si tante mata duitan nih. Kenapa saya mau menjodohkan anak saya dengan pria satu ini yang kaya? Karena saya pengen anak saya itu terjamin hidupnya gitu. Iya, saya tahu. Tapi Itu aja gitu. terjamin hidupnya tapi hatinya tidak bahagia. Hidup bersama orang asing. Kalau cinta itu kan gini loh Mas Roy. Gimana? Jadi apa namanya kalau kata orang Jawa mah sakit tresno jalan apa sih gitu. Jalan Iya seperti itu. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu, mungkin nanti juga kan di antara mereka kan akan tumbuh rasa cinta itu Mas Bayu. Seperti itu. Pertanyaan Kenapa nggak Ibu aja yang nikah? Kalau saya kan udah berumur Mas Bayu. Jadi kan lebih baik Marta aja yang masih muda gitu kan. Toh cowok-cowoknya juga sukanya sama Marta bukan sama saya Mas Bayu. Seperti itu. Oke, Ibu ada rencana untuk menikahkan anak Ibu lagi? Iya, Siapa? dengan teman saya. Seumuran Ibu? Iya, betul. Orangnya kayak gimana, Bu? Ya, dia baik. Kok ibu nggak pernah Kalau ngomong? menurut saya, itu teman ibu sendiri kok. Tapi dia cukup mapan. Mapan. Malah dia bergelimang harta juga. Belum dikenal itu Marta. Belum. Duda atau beristri atau single bujangan? Oh, dia duda. Duda. Duda, ya betul. Pengusaha. Pengusaha. Dan dia banyak materinya. Seperti itu. seandainya teman ibu, siapa ibu Ayu ya, tiba-tiba bangkrut, gak jadi kawin dong. Ya, saya bakalan nyari suami yang lain lagi. Yang kira-kira bisa membahagiakan anak saya. Yang tentunya banyak materinya juga, Mas Bayu. Mas Roy. Ovi, Aduh, Ovi sih. tanggapan kamu gimana, Ovi? Kalau kamu ada di posisi Marta, apa yang akan kamu lakukan? Ovi sih ya mending pergi aja cabut daripada Ovi harus nikah berapa kali. Ya kan harusnya nikah itu ya walaupun Ovi di apa Ovi sendiri udah 2 kali nikah gitu. Ovi juga nggak mau lah gitu mau ulang lagi apalagi bukan sama orang yang kita cinta. Tapi kamu Buat ngerti nggak apa? masalah apa namanya alasan ibunya kan? Supaya Cuma ingin anaknya di bahagia. otaknya tuh cuma uang. Buat apa emang dibawa mati, Bu? Enggak. Kadang kesel. Cuma kan saya pengen yang terbaik buat anak saya, gitu aja. Itu bukan yang terbaik buat anak ibu tapi buat ibu sendiri. Tapi kan orang nggak bisa nilai seperti itu, Mbak. Jadi kita kan punya sudut pandangan yang berbeda setiap manusia, gitu. Iya. Jadi sekarang ibu mau menjodohkan Marta lagi. Iya, betul Mas Bayu. Kapan rencananya mau dikenalin?
Mungkin rencananya karena saya juga kan bawa ya calonnya, dibawa ke sini gitu. Bawa ke sini. Dia nggak ngomong. Dibawa ke sini buat buat saya kenalin sama mama. Hari ini. Ya, Sekarang ada di mana? ada di belakang. Ibu kok nggak ngomong sih, Bu? Karena kan orangnya udah maksa, sayang. Udah maksa pengen ketemu sama kamu Ya, dan pengen kenal sama kamu. Itu. Aku bingung loh, Bu. Kenapa sih, Bu? Kamu mau jadi anak durhaka, Marta? Oh, saya jadi Marta kabur ah. Saya bawa koper, saya bawa baju, saya kabur. Cari ke depan. Saya buang SIM card saya. Mulai hidup yang baru. Mulai hidup yang baru. Sampai benar-benar bertahun-tahun ibunya bisa sadar, saya baru akan kembali. Seperti itu. Mohon maaf. Karena kan saya melakukan ini juga untuk kebaikan anak saya juga, Mas. Saya pengen anak saya itu saya jamin hidupnya. Karena kita kan pernah ngerasain ya, zaman dulu itu susahnya seperti apa. Jadi mau makan aja susah gitu kan. Jadi saya tuh pengen yang terbaik buat anak saya dan jangan sampai anak saya itu mengalami hal seperti yang kemarin yang sudah kita pernah alami. Kalau ibu ajarin, kasih kesempatan untuk bekerja, ya saya yakin ya akan lebih baik keadaannya tanpa harus mengorbankan harga diri keluarga ini, harga diri terutama kebahagiaan dia dikorbanin. Sekarang kalau misalkan dia kerja, ya kan, dia belum tidak memiliki keahlian, Mas Bayu. Mas, sekarang banyak Bu Lulusan caranya aja kan untuk lulusan melengkapi hanya diri dengan SMA. keahlian itu banyak sekali. Lulus SMA, oke, setelah ini ada banyak lembaga-lembaga pelatihan, ada pusat kuliah lagi, Ada atau public speaker. iya banyak kursus-kursus yang bisa meningkatkan kemampuan ibu, sehingga nih ibu ngasih kailnya bukan ngasih ikannya, biar dia cari tuh gimana ikannya dengan kail yang dia punya. Tapi kan harus mengeluarkan dana lagi untuk untuk kursus segala macamnya gitu loh. Dari Mas 5 Bayu. kali pernikahan kan ada untuk membangun masa depan. Masa ibu mau terus-terusan? Nanti kalau ketemu sama orang yang baru, tiba-tiba bangkrut, disuruh cerai, disuruh kawin lagi sama yang baru. Ini umurnya jalan terus Bu, sekarang 27. Maaf ya, kalau saya terasa lancang, tapi saya merasa kasihan sekali gitu kalau Kasihan. melihat ada. Dan penuh tekanan lagi. Iya. Ya, ini hak ibu sih, Iya. hak ibu ya, cuman mudah-mudahan ibu bisa terbuka aja. Karena saya juga pengen ya, anak saya kan maju, Mas. Tuh. Jadi kalau untuk saya mengeluarkan uang buat kursusnya Marta, itu nggak bisa. Karena waktu itu, waktu kita masih susah aja, itu susah banget, Mas. Jangankan buat kursus, kita susah. Seperti itu, Mas Bayu. Makanya sengaja saya nikahkan Marta dengan cowok-cowok yang kaya. Seperti itu. Berarti ibu menggantungkan kebahagiaan ibu di orang lain. Benar nggak? Kalau Sekarang dulu- orangnya ada di sini nih. Udah mau dikenalin nggak malam ini? Ya, Siapa namanya? namanya Pak. Bang Michael atau Bang Frankie? Bang Frankie, ada Pak namanya di depan. Boleh tolong disiapin pakai masker sama kasih ya, Pak Bang. Terima kasih. Ganti namanya ya. Din. Ya ampun. Astaga. Selamat malam semua. Malam. Ada selamat malam Pak. Saya Rekiasi. Mama. Sorry. Rekiasi. Ini yang mau dijodohin ke Marta. Iya, betul. Maaf namanya kita ganti ya Pak. Berikan identitasnya kita ganti dengan nama Udin. Ini adalah Ibu Ayu, di Iya. sana adalah Marta. Iya. Ya. Udin. Pak Udin. Pak Udin. Pak Udin. Iya. Udah pernah ketemu Marta sebelumnya? Kalau sama Marta belum, tapi kalau sama ini sudah sering. Marta boleh buka maskernya nggak? Turunin biar tahu Pak Udin seperti apa sih sebenarnya Marta wajahnya. Iya nih, mendingan pergi. Kayaknya nggak tegas gitu. Aduh. Coba Nanti kita blur nggak akan kita tayangkan ya. Diturunin aja. Iya.
dulu memang sempet lah gitu ada hubungan dah baru PDKT kata orang sekarang barangkali gitu ya. Sempat PDKT, Gitu. sempat deket. Oh, terus? Tapi karena setelah saya makin dekat kayaknya terlalu materi banget gitu. Nah, sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba dia udah punya anak gadis. Akhirnya dia ketemu, komunikasi lagi, dan selalu minjem uang dengan jaminan anak itu. Astaga. Ya. Jadi Ibu minjem uang sama Pak Udin buat main judi. ibu minjem uang dari Pak Udin dan ibu menjaminkan anak ibu untuk dikawinin sama Pak Udin ini. Iya. Jadi saya kesini juga sebenarnya meminta nagih sama dia. Nagih apa? Nagih utang atau nagih anaknya? Nagih utang kalau tidak dibayar pasti anaknya. Dan kalau tidak juga mungkin ibunya akan anak buah saya. Ibu kok gitu sih? Makanya ibu pengen kamu itu nikah sama Pak Udin itu seperti itu, Marta. Kalau Marta sayang sama ibu, Marta mau ibu anak buahnya Pak Udin. Ya, Jadi saya juga nggak mau tahu. Yang penting kalau uang nggak kembali ya saya harus nikah sama dia. Ya, sebenarnya bisa aja kalau dibayar kan selesai masalahnya. Justru jujur ya Mas Bayu, kenapa saya nyuruh Marta nikah sama Pak Udin? Karena saya sudah nggak pegang uang Mas Bayu untuk bayarnya. Jadi saya sudah nggak sanggup bayar gitu loh sama Pak Udin itu. Ada cara, Bu. Ada cara saya. Nanti saya kerja, Bu. Nanti aku kerja. Saya tanya, Marta, saya mau tanya. Kamu mau menikah dengan Pak Udin? Coba lihat dulu. Pokoknya kamu harus mau Marta. Gimana, Oke, Ibu? Marta jadi Marta nggak mau. Kamu harus mau Marta. Karena kamu udah berutang banyak sama Pak Udin Marta. Aku mau nggak kuliah, kan? Bu. Aku mau kuliah. Kamu nggak mau kan jadi anak durhaka Marta? Kuliah uang dari mana? Uang kita kan udah habis gitu loh. Buat Ibu bayar Pak Ayu. Udin aja nggak bisa gitu loh Marta. Ibu Ayu, Marta usianya udah 27, udah dewasa. Saya rasa Marta juga udah tahu apa yang terbaik, mana yang benar, mana yang salah. Makanya dia tolak karena dia tahu ini gak benar. Dan dia milih untuk sekolah. Kalau dia udah selesai kuliah, kan dia bisa kerja, bisa bangun masa depan yang jauh lebih baik tanpa harus bergantung sama orang lain. Mungkin sekarang Pak Udin, besoknya ada Pak siapa lagi, Pak siapa lagi. Gak akan selesai-selesai, Bu. Boleh kita tahu nggak utangnya berapa? Sekitar 50 juta. ya ampun. Buat apa sih, Bu? Ibu kan banyak berlian kemarin. Udah Kan sudah dijual. dijualin semuanya Marta. Kan buat Pak sehari-hari Udin, ya. kita. Pak Udin bisa nggak sewaktu keluarga ini menyelesaikan utangnya? Karena kasihan kan Pak, sekarang dia cari kebutuhan tapi dia kapan lagi membayar punya anak Iya. keluarga. Justru saya juga ini malas dendam juga lah. Jujur saya lagi jatuh saya sakit. Nama gadis-gadis itu karena memang ketiadaan saya kali ya dulu yang akhirnya mungkin saya ya dengan berusaha dengan segala macam dan akhirnya saya akan melampiaskan hari itu. Oh, jadi Bapak dulu sering ditolak, Iya, sukses pokoknya sekarang, pokoknya, Bapak dendam. Ya, itu salah satu. Jadi artinya mungkin saya kasih waktu sebentar. Kamu punya anak perempuan gak sih? Ya, punya. Ada Bapak duda kan tadi katanya. Ya, anak-anak udah pada gede Oh, udah masing-masing aja. Gak ngeliat anak perempuannya kayak gini ya. Sebagai figur seorang anak, kalau kamu punya rasa belas kasihan yang tinggi, please deh, stop this movie dan stop playing drama kayak gini ya. Serah ibu Ayu kamu Baik. ya, mau duit seberapa banyak tuh itu akan habis juga. Bapak, mudah-mudahan Bapak bersedia memberikan waktu ya. Ibu dan Marta, kami harap yang terbaik ya. Mudah-mudahan Ibu sama Marta bisa bicarain baik-baik semuanya dan menemukan titik terang dari permasalahan ini. Marta, kita semua mendukung apapun keputusan kamu. Baik. Tapi pikirin baik-baik ya. Terima kasih Marta, Ibu Ayu, dan Pak Udin. Dan dengan demikian saya tutup kasusnya Marta, Ibu Ayu dan Pak Udin dengan Tapi gimana ini masalah saya dengan Pak Udin Marta? Akan diberi waktu kan? Ya.
kali Mas Berry ngajakin teman saya ketemuan, teman sayanya nggak mau. Nah, langsung Kamu disuruh yang saya. Oke, terus kalian pacaran? Iya, saya berdua sama-sama nyaman akhirnya. Nah, pas udah gitu, akhirnya si sahabat saya ini menginginkan Mas Berry kembali. Kamu sendiri suka sama sahabatnya? Kenal dong pasti kalau dijodohkan gitu. Oh, kalau ketemu belum. Oh, oke. Jadi nggak tahu kayak gimana dan Nggak tahu sama benar-benar sekali. suka ya. Dan kamu emang benar-benar sayang sama Ana. Iya, menurut Ma dia benar sayang saya lantaran itu udah lama. Kalau misalnya emang sahabat kamu minta untuk balik, apa maksudnya untuk ya ketemu Merebut dengan Mas. Berry, akhirnya mereka melanjutkan rencana penjodohan itu, kamu ikhlas, kamu rela? Saya nggak rela, Mas. Dia kayak harus kontak aja. Iya. Sebelumnya dia belum ada hubungan apa-apa sih sama sahabat saya. Saya Kamu juga nggak tidak bisa mau. tinggalin sahabat kamu gitu, untuk Iya. aksesnya supaya nggak dihubungin. Kan cuma sahabat aja. Udah berkali-kali Mas saya ganti nomor, tetapi dia tetap aja menteror saya. Udah tahu rumah kamu juga ya? Iya, dia udah tahu Tahu rumah sama saya. keluarga kamu. Iya, benar, Mas. Oke. Kalau dilihat Berry juga udah nyaman nih sama hubungan ini ya. Oke. Belum pernah ketemu sama sekali sama sahabatnya Ana. Belum pernah ketemu. Soal penjodohan tahu kan? Nggak tahu sama sekali saya. Oh, dulu pernah sih kenalin sama orang tua itu. Oh, jodohin sama seorang cewek, tapi belum pernah ketemu sama dia itu. Oh dulu dikasih tahu akan dijodohkan dengan seorang perempuan, Iya. tapi sama siapa belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Oke, oke. Harapan kamu apa dengan datang ke Menembus Mata Batin Ana? Iya, saya sih Mas pengennya tidak ada konflik di antara kami lagi Mas, di antara saya sama sahabat saya. Dan saya juga ingin tenang gitu berhubungan sama Mas Berry, biar tidak ada yang satu pun mengganggu. Jadi kamu pengen hubungan kamu tetap terjalin sama pasangan kamu, Berry, tapi kamu juga mau persahabatan kamu ya kembali baik-baik aja begitu ya. Sekarang hubungannya udah gak baik ya? Udah nggak baik. Saya juga bingung Mas, kenapa gitu, salah saya apa? Padahal kan dia yang kenalin Mas Berry ke saya. Mudah-mudahan setelah malam hari ini sahabat kamu bisa terbuka ya, artinya ya bisa menerima bahwa kalian memang sudah pasangan nih, dan mudah-mudahan kalian bisa menerima perasaan satu sama lain. Kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ana dengan tanggal lahir 19 September 1996 dan mendiami nomor rumah 20. Sosok wanita yang sangat setia dan sangat ikhlas dalam membantu orang lain. Saya melihat adanya sebuah kebimbangan dalam hidup partisipan kali ini. Hal ini membuat saya merasa serba salah. Saya merasakan bahwa partisipan sebenarnya merasa telah membohongi seseorang. Saya berasumsi kalau partisipan saya bisa menyelesaikan ini semua dengan bersikap jujur. Selamat malam. Selamat malam Roy. Ya. Terima kasih. Ana dengan tanggal lahir 19 bulan 9 1956 dan nomor rumah. Ana dikenalin dengan Berry, pasangan
dengan Berry supaya mereka bisa melanjutkan rencana perjodohan itu. Tapi mereka ini sudah nyaman satu sama lain, jadi merasa keberatan. Makanya datang ke penebus mata batin, inginnya hubungan mereka tetap baik-baik aja tanpa teror sang sahabat, tapi persahabatan Ana juga baik-baik aja. Nama sahabatnya siapa? Kita ganti nama samarannya, ganti dengan nama Citra. Oke, kalau kamu lihat hubungan antara Ana dan Berry memang benar-benar tulus, Bang. Iya, mereka hubungannya udah tulus banget dan terlanjur nyaman. Dan sulit sekarang untuk memisahkan mereka karena mereka sudah balik. Ya memang bener Mas Roy. Saya udah terlanjur sayang sama Mas Berry. Mas Berry juga udah tanya sayang kan sama dia. Iya betul. Di part di mananya yang bisa harus saya putus di sini. Maksud saya gini, nggak ada part, nggak ada bagian yang bisa dibuat untuk putus dan nggak ada alasan di sini untuk putus. Soalnya Berry sama si Ana udah terlanjur dalam. Jadi nggak ada partnya itu. Tinggal Nggak ada alasan apa-apa. Nggak ada alasan apa-apa. Kalau kamu lihat si sahabat ini, si Citra ini dengan Berry sebenarnya bisa melanjutkan rencana perjodohannya nggak? Saya belum tentu yakin dengan citranya. Oke. Kalau Berry sendiri ke Citra gimana? Lo pernah ketemu sama Citra ya? Belum pernah ketemu sama sekali sih. Tapi dia ini cuma tahu rencana perjodohan dari orang tuanya, ingin dikenalin ke seorang perempuan. Tapi kamu penasaran nggak sama Citra ini sebenarnya gimana? Penasaran udah nggak lagi karena udah terlanjur sama Iya, dia. mereka tuh udah saling nyaman satu sama lain. Jadi part di mana ada Citra, part di mana ada cewek yang lebih cantik. Jadi nggak ada alasan lagi untuk mereka berpisah. Kamu saudarin kan tadi kamu pancing, kamu trap Citra ke Berry. Jadi Berry jawabannya sama. There's no part Nggak ada untuk rasa nanya, kita lagi. nggak ada bagian di hati dia untuk yang lain. Tapi Citra cukup aneh juga ya. Maksudnya pertama dia dijodohin, dia nggak mau. Dia kenalin Ana. Tapi sekarang di tengah jalan dia ingin kembali melanjutkan rencana perjodohan. Pasti ada motif balik itu. Kamu ngeliat ada motifnya ya? Ada motif, Ada layer. alasannya. Ada alasan yang konspiratif. Bersifat konspirasi sekali konspiratif gitu aja. Ada layer-layernya. Saya yakin ini ada ketidaktulusan. Dari Citra. Iya, dari pihak Citra mungkin. Kamu ngerasa gitu juga nggak? Iya sih, karena cukup aneh juga gitu. Di tengah jalan kenapa tiba-tiba yang tadinya nolak, tapi justru malah mau dijodohkan. Saya cuma Apa kasihan alasannya? sama Berry sama Ana doang. Citra tahu nggak kalian datang ke sini untuk ngomongin masalah ini? Tahu. Dan saya juga mengundang Citra. Citranya Tadi sih saya telepon katanya lagi dalam perjalanan. Atau mungkin udah nyampe, saya juga nggak tahu. Belum tahu. dia nggak ngabarin kamu juga. Iya. Dia belum ngabarin saya. Nama asli kamu siapa? Bang Franky, kalau di depan ada namanya, tolong kalau dia benar teman, kita diajak masuk aja. Ya. Makasih Bang Franky. Oke, Ana, kamu pernah nanya nggak sama Citra, kenapa tadinya kan nggak mau dijodohkan, tapi kenapa sekarang jadi mau dijodohkan lagi dengan Berry? Kalau itu saya kurang tahu sih Mas. Yang saya tahu dia udah putus dari pacarnya. Dia udah putus? Iya. Oke, kalau kamu dijodohin gimana, Ovi? Percaya nggak sih dengan proyek perjodohan gitu? Dulu sih sempet sama sih mau dijodohin juga, tapi Ovi nggak mau. Alasannya kenapa? Ya orang nggak cinta mau gimana? Yang menjodohkan siapa? Papa. Alasan menjodohkannya Ya mungkin pilihan terbaik dari orang tua. Gitu. dengan siapa dijodohkan? Ada sih temennya. Anak temennya? Apa temennya? Temen Papa. Cuman emang sih udah agak berumur tapi belum nikah-nikah. Gitu. Oh,
Ana saya mau tahu soal Citra deh. Citra tuh menurut kamu emang orang baik gitu? Dia baik mas, dia sahabat yang paling terbaik menurut saya. Sampai kamu rela untuk mau bertahan? Safir. Masuk apa? Diam lo, diam. Tunggu dulu. Diam, lo duduk. Lo nggak ada urusan. Lo duduk. Yang gue belain dia lah. Lo duduk, gue nggak ada urusan sama lo. Mbak, ini masuk kenapa langsung marah-marah gini? Ini siapa? Ini Citra mas. siapa nama aslinya? Mbak namanya. Oke, kita ganti dengan nama samaran ya supaya menunjukkan identitasnya. Kita panggil dengan nama Citra ya. Ini dengan nama Berry, ini nama Ana. Kita duduk dulu boleh? Ngobrol baik-baik. Udah ganti nama. Ana, Citra, ini Citra, Ana, Berry. Berry, Citra. Citra, Iya. datang waktu itu. Ya gimana mas, saya kesel sama dia mas. Berry. Sama Berry atau sama Ana? Dua-duanya. Kenapa? Ini kan sahabat kamu. Terutama dia tuh. Lu kalau punya mulut tuh dijaga. Diam lo. Mbak, tolong dijaga omongannya. Yang awal ngenalin Berry ke gue tuh siapa? Ya udah nanti gue jelasin kenapa gue kayak gitu. Oke, Citra bisa dijelasin nggak? Waktu awal kan kamu dijodohin sama Berry, betul ya? Tapi kamu malah mengenalkan Ana, sahabat kamu, ke Berry. Betul nggak? Itu kenapa? Kenapa kamu ngasih ke sahabat kamu justru yang deket sama Berry? Jujur ya mas, awalnya saya memang tidak suka sama dia. Oke. Tapi belakang sekarang ini karena saya tidak ada pasangan lagi dan saya juga dituntut dengan orang tua saya mas. Dituntut sama orang tua? Maksudnya gimana ya? Untuk Karena dijodohkan. saya ada perjodohan mas. Kamu dijodohin sama Berry, terus orang tua kamu bahas dan ungkit soal perjodohan itu. Selalu terus dan terus, itu yang membuat saya juga pusing mas. Tahu kalau mereka udah pacaran? Tahu? Terus kamu nggak ngejelasin ini ke orang tua kamu kalau Berry udah punya pacar? Sudah mas, tapi orang tua saya tidak mau tahu mas. Dan harus tetap memaksa saya untuk bertunangan dengan dia. Jadi saya malah si Ana aja katanya. Iya kan, kesel banget. Kenapa ya? Kan kamu yang kenal. Bisa dijelasin nggak sih? Kalau logisnya berapa? Ini ya mas, sebelumnya memang saya sama Ana ini bersahabat. Sudah sangat lama, dari kecil malahan mas. Tapi saya ini sebenarnya dijodohkan oleh orang tua saya. Sebelumnya saya udah punya pasangan, Oke. tapi saya putus dan saya dijodohkan dengan dia. Ternyata selama ini saya dijodohkan itu motifnya harta warisan. Kamu bilang ada motif itu ini maksudnya? Iya, motif dan motif dari layer per layer cerita di dalam cerita. Inspiratif sekali. Saya nggak ngerti harta warisan tuh gimana sih? Apa hubungannya sama mereka? Apa hubungannya sama kamu? Orang tua kamu masih ada kan? Ada mas. Oke, terus? Kalau mau lebih lanjut, orang tua saya sebentar lagi akan datang. Kok lo bawa orang tua? Ya udah diam, suka-suka gue lah. Ini urusan kita loh. Nggak ada beror. Semua orang tahu juga kenapa gue kesini. Lo yang ngenalin gua ke Mas Berry. Tiba-tiba lo ngatain gua, lo neror gua. Tapi benar kamu neror dia untuk minta putus sama Berry. Iya benar mas. Kan mereka udah pacaran. Kamu Saya berarti nggak menghargai perasaan sahabat kamu dong? Saya tidak suka mas mereka berpacaran. Oh, kalau nggak suka kenapa kenalin dari awal ya? Harusnya udah resikonya udah mikir. Iya, Ke depannya resikonya. panjang ya kalau mereka bisa dalam hubungannya gimana ya? Itu kan dari awal harusnya ada pemikiran itu. Ya gila
Berry. Makanya gue bilang, tunggu aja orang tua gue sebentar lagi kesini, ayah gue bentar lagi datang. Biar jelas. Ayah kamu yang Iya. datang ke sini. Ayah saya itu sudah dalam perjalanan, Mas. Siapa namanya kalau kamu boleh tahu? Nanti kita ganti nama samaran dia. Siapa? Pamila. Pak Mil, lu tahu nggak kalau kalian ini, maksud saya gini, kalau kalian pacaran, Tahu. ini baru sekali ketemu. Iya. Selama ini kami hanya via telepon dan SMS. Betul begitu? Iya betul. Dan selama ini yang menggantikan saya untuk bertemu dengan dia adalah mantan sahabat saya. Mantan sahabat. Iya, dia mantan, bukan sahabat saya lagi. Kenapa jadi mantan? Kan ini kan kamu yang kenalin dia sama Berry. Mbaknya sama Berry ya. Mbaknya, maaf ya mbak, boleh nanya nggak? Mbaknya kok lepek banget ya rambutnya? Maksudnya kayak kesel banget sampai kubun-ubun ya. Kamu ngelihat auranya 3 orang ini gimana, Roy? Dari siapa namanya? Citra. Citra sampai kesel banget, sampai kubun-ubun, sampai dia kayak nggak bisa berpikir ulang dan dia lepek gitu. Iya betul, lepek gitu. Kayak bener-bener gue harus selesai nih, awas nih gitu. Karena marah di sini atau karena ada tekanan dari orang tuanya? Dia malah di sini juga ada tekanan dari orang tuanya juga. Dia tuh kayak mess up, jadi dia nggak rapi-rapi. Itu sih. Kalau 2 orang ini gimana energi atau auranya? Mereka tuh sekarang nih ya, sekarang di menit ini saya merasakan mereka merasa terancam dan takut mereka berpisah. Oh. Ada ketakutan di antara. Yang paling besar Ana sih. Ana kan dia takut banget dia kalau berpisah dengan Mas Berry. Tiba-tiba langsung deg-degan, jantungnya Ana langsung duduk gitu. Bang Franky, kalau misalnya di depan ada Pak bapaknya Mbak, boleh minta tolong dibawa masuk ya? Makasih Pak, tolong dikasih masker sama clip on-nya sekalian. Iya. Terima kasih Bang Franky. Saya bingung aja mas. Apa salah saya gitu sama dia? Sampai saya diteror, saya dikata-katain. Padahal saya masih nganggap dia sahabat saya mas. Dia masih pengen jadi sahabat kamu. Dia takut kehilangan kamu. Makanya dia datang ke Wisma Matawati ini, dia undang kamu, klarifikasi semuanya, biar dia tahu kamu tuh bisa melihat langsung hubungan dia dengan Berry. Kamu belum punya perasaan apa-apa dong sebenarnya sama Berry? Sudah sedikit, Mas. Sudah sedikit, kan belum pernah ketemu. Ya dari sering SMS dulu, jadi ada perasaan sedikit. Saya yakin itu cinta yang tulus. Ada motif dibaliknya kali. Dia cinta karena harta mas. Sebentar, kamu ngerasain itu ya? Saya merasakan dari gerakan bawah mata dan sebagainya, ada yang sekitar terselubung dan motif yang ingin dia capai. Citranya. Oke. Mas Berry gimana sikapnya? Kalau di pos seperti ini, kan sebenarnya nggak nyaman ya hubungan dengan Ana. Masih tetap mau memperjuangkan hubungan kamu dengan Ana. Yang pasti karena udah saya masuk sama dia. Lagian kalau dijodohin sama dia saya juga nggak mau. Lihat tingkahnya udah kayak gini kan sifatnya. Berry-nya nggak mau tuh. Harus, Mas. Harus. Harus. Ya lo nggak usah maksa-maksa dia. Suka-suka gua lah mau maksa mau enggak. Ya lo tanya aja dia cintanya sama siapa, dia sayangnya sama siapa. Ya lo apa urusannya lo? Di sini lo apa gua? Tahan.
lainnya? Tidak ada. Masa sih, kamu perempuan yang cantik loh. Saya rasa kamu bisa ketemu dengan laki-laki lain. Tidak. Harus dia. Harus Berry. Harus. Kalau Berry-nya nggak mau, Tetap harus. kalau dia nggak bersedia, Tetap. tetap apa? Aduh, Tetap cinta harus. mana ada yang bisa dipaksain sih. Kalaupun jadian juga ntar juga jatuhnya mana ada getar-getar asmara. Lu maksain dia tetap harus. Berry-nya makin ilfil loh. Malah nanti belenak mau muntah. Karena sesuatu yang dipaksakan ya harus benar dicup. Oh my god, no way. Kamu melihatnya gimana? Terlalu memaksakan sih, lagi salah sendiri juga, ngapain coba dijodohin sama temennya. Sekarang malah nyalain temennya, kan aneh juga. Chemistry-nya di Berry sama si Citra nggak ada. Berry ke Ana tuh ada 100%. Kalau Citranya itu kayak 30%, 20%. Yang 80% lainnya tuh ada cerita di balik, ada hidden agenda di balik itu. Seperti, iya macam-macam ya, saya nggak berani juga. Cuma ada motif di balik itu semua. Ketika kamu bilang cinta harus bisa, harus mau. Ada yang aneh. Iya, kayaknya nggak wajar gitu. Nggak wajar dan nadanya juga bingungin kayak orang yang Iya, kayak gue harus mesin dapet aja nih. gitu. Tapi dia nggak main orangnya, saya rasa. Pengen dalamnya. Apa Berry punya kekayaan khusus kau? Kagak, nggak ada sama sekali. Kalau kamu melihat si Citra sendiri sebenarnya nggak tulus. Intinya nggak tulus. Ada sesuatu yang Oke. Sementara kalau Ana beda ya. beda tuh. Ana tuh pengen ngerawat cinta gitu loh, kayak cinta SMA zaman dulu tahun 90-an gitu, yang bener-bener sayang dengan sweet kayak bunga lah, apalah, kue lah, yang old fashion traditional cinta-cinta gitu. Tapi beda dengan Citra pemarah, datang ngomongin tiba-tiba ingin harus sama Berry. Ini kalau lama ya Bapak, saya jemput saya lihat ke depan sebentar ya. Berry sama Citra ini pertama kali ya Iya, pertama kali ketemu sama ketemu dia. dengan Citra. Iya, di sini. Pada kali itu hanya SMS dan teks aja. Iya, betul. WhatsApp, teks dan SMS. Ngobrol aja. Gak dia bisa kesam-sam tiba-tiba. Ya itu, ngobrolnya biasa-biasa aja gitu. Ngobrolin. Udah lama sih Akhirnya Citra kenalkan dia ini. Ana. Dian deh. Iya, kalau di posisi yang sekarang susah lah Berry untuk melepaskan Ana. Aku bilang Citra harus terima kenyataan. Kalau kamu nggak mau kayak gini, bisa jadi kenalin. Ana sendiri ada komentar dan harapan mungkin yang pengen dikasih tau ke Roy dan semua di sini. Ya harapan Ana sih ya Mas, Ana pengen klarifikasi aja Mas, biar nggak ada konflik di antara Ana sama Citra, dan biar hubungan Ana juga sama Mas Berry baik-baik saja. Siapa? Ya, tadi bapaknya nggak mau masuk. Bapak Saya Roy. Iya, ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita gantian kami ini boleh di sebelah sana. Oke. Dia nggak mau masuk tadinya. Aduh, kenapa nggak mau masuk? Saya nggak tahu, mungkin ada sesuatu yang dia rahasiain. Saya jadi penasaran makanya. Justru ada hidden agenda nih, saya akan memecahkan teka-teki misteri. Oh, kamu ya? Berry ya? Aduh, tunggu. Iya, bersih saya. Pak, Dia iya. tiba-tiba aduh lagi tuh Berry. nih. Iya. Ini aku. Sebenarnya kamu sudah aku jodohkan antara keluarga kamu dan keluarga aku. Kalau kamu dijodohkan dengan anakku. Boleh saya bicara Pak, sebentar? maksud apa gitu. Bapak seperti tadi yang udah saya sampaikan, iya ini namanya kita samarkan ya. Ada Berry, ada Ana, ada Bapak anak ya, kita ganti dengan nama Citra ya.
bapaknya tiba-tiba udah duduk. Pak Miun tiba-tiba, oh ini lu, aduh, ini pusing juga ya. Kemarin. Iya, dia udah saya jodohkan antara ibunya dia dengan keluarga saya, bahwa dia dijodohkan dengan anak saya, Citra. Ibunya dia. Iya, benar. Emang bapak siapa? Bukan orang tua sendiri, bapaknya maksa-maksa gitu. Kamu gak ada urusan apa ngurusin siapa-siapa? Ya udah ngapain sentuh saya? Ya Bapak sabar dong Pak, nggak usah main Bapak tenang kekerasan dong, di Pak. sini. Bapak di sini kan. Ini urusan orang tua, tahu? Ya udah. Saya minta Harapan Pak Miun sebenarnya apa sih? Pak, Ceritain pelan-pelan tenang. biar mereka nih ngerti silakan gitu. jawab dulu. Bapak boleh geser ke sini sedikit ya. Bisa sabar Ya, dikit Pak. ya, tenang-tenang, ambil nafas. Oke, sekarang cerita sedikit demi sedikit biar orang-orang nggak bingung nih sebenarnya. Pak Miun tiba-tiba datang nyalain Berry dan Berry nggak tahu ini siapa dan bla 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 bla. Silakan dijelaskan pelan-pelan Pak Miun. Silakan. Gini, bahwa antara Citra dan Berry sejak kecil memang sudah dekat. Ya. Dan pihak keluarganya sudah kenal dengan keluarga saya. Jadi karena di sini ada urusan masalah keluarga agar jatuh warisannya ke tangan Berry, karena saya tidak punya seorang anak laki-laki. Warisan dari mana Pak? Dari siapa? Dari saya sendiri. Dari Bapak. Dari bapak. Dari orang saya. tua Bapak. Orang tua bapak, orang tua saya. Dari orang tua Bapak. Iya. Oke, jadi warisan itu nggak bisa Bapak terima. Karena saya tidak punya anak laki-laki. Karena nggak punya anak laki-laki justru. Jadi itu saya jodohkan antara Berry dan Citra. Jadi supaya jatuh hartanya masuk ke Masuk. sini. Oh, betul. Jadi karena kamu nggak punya anak laki-laki, jadi harta itu tidak bisa dimiliki. Nah sekarang Berry mau diambil untuk warisan itu supaya cair. Benar. Bapak mengorbanin anak Bapak dong berarti untuk warisan. Citra, bersedia gitu hanya untuk warisan dijodohkan dengan orang lain? Bodoh saja kamu kalau tidak mau, mah. Mau tidak mau, Mas. Kamu punya pilihan loh. Berry, kamu juga bodoh kalau tidak mau dengan anak saya. Warisan luar rumah. Betul begitu Roy. Memang ada soal warisan ini yang jadi motif mereka kayaknya mau mempertahankan Berry. Saya tadi bilang gini, kok saya ngerasa ada hidden agenda ya, ada cerita konspiratif yang bertumpuk gitu di dalam cerita, ada cerita lagi. Saya masih melihat mereka berdudukan, tapi kok kayaknya ngerasa ada yang aneh nih, gangguin gitu, itu yang perasaan saya bilang. Dan benar saja dugaan saya ternyata ini ujung-ujungnya warisan. Seperti itu. Saya sih sekarang tinggal serahin sama Berry sama Berry ya. Berry terutama ya. Untuk Berry, jawaban aja di Berry. Saya serahkan semuanya. Soalnya ini tuh enik banget, negatif banget energinya sumpah. Yang bapaknya lah, yang anaknya lah. Yang ini ketakutan lagi energinya. Ya, Berry, biar nanti si Citra dan Berry menikah. Setelah itu, setelah warisan jatuh ke saya akan ceraikan si Berry dengan Hah? Hah? Gimana Pak? Hah? saya akan Maksud Bapak Citra dengan apa? Berry. Maksud Ayah apa? Saya berhubungan dengan ibunya Berry. Hah? Biar saya dapat warisan dari Ayah, warisan jatuh ke saya. Kok begitu sih ya? Tega banget sama anak sendiri. Saya udah bosan hidup susah. Saya pengen hidup senang. Jadi dikawin sampai mau diceraiin. Diceraikan biar ibunya Berry nanti menikah dengan saya dan jatuh warisannya ke saya. Jadi Bapak selama ini mengkambing hitamkan kita bertiga Pak? Ya benar.
Bapak nikahin ibunya Berry? Benar. Hah? Kok saya makin bingung jadinya? Saya sama saja. Maksud Bapak apa ngomong gitu? Kamu tidak perlu tahu ini urusan orang tua. Kamu Ini tidak jadi perlu tahu. bakal jadi anak Bapak gitu? Ya. Jadi mereka nanti jadi saudaraan gitu. Jadi Bapak mau nikahin ibunya Berry? Benar. Jadi ini akan jadi anak Bapak? Ya. Terus nanti Jadi harusnya ini yang jatuh dijodohin sini. Ini gimana? Kenapa dijodohin? Oh, kalau nggak mau gitu ya? Ya. Opsional, opsi. Jadi kalau misalnya mereka nggak mau nih, Oh, dia kawinin sama ibunya Berry. supaya tetap ada Supaya keturunan tetap ada laki-lakinya. keturunan laki-lakinya. Nah, Dan jatuhlah warisannya ke sini. Yang paling sakit sih Citra sih digunain sebagai alat. Ya, tapi emang ibunya mau? ibunya bersedia dengan Kok saya. ayah tega banget sih sama saya? Citra, kamu sekarang posisi kamu tuh kayak ini loh. Bener-bener kayak alat doang loh. Serius, kayak jembatan doang, nggak ada gunanya. Kok tega banget sih Maaf ya? ya. Ya bagaimana lagi Citra? Harus seperti itu jalannya. Kamu udah tahu semuanya seperti ini. Kali Citra. Citra udah kehilangan sahabat juga. Citra udah malu juga. Citra udah habis-habisan. Ayah tega ya? Ngehancurin persahabatan saya dengan sahabat saya. Demi warisan. Kalau nggak mau dia kawinin tuh ibunya. Banyak cara menuju Roma ceritanya. Asal dapat keturunan laki-laki, Iya. supaya yang penting warisan itu turun. Bener. Agar warisan jatuh ke tangan saya. Citra, Gila banget sih yang warisan. kamu masih mau nih untuk meneruskan proyek perjodohan ini? Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Mas. Kasian Citra lah. Dari tadi Citra kan auranya mau gebu-gebu nih. Sekarang dia berubah jadi kayak sedih dan pengen nangis. Itu yang saya lihat di Citra. Habis persahabatannya hilang, kecewa sama bapaknya. Setelah tahu semua ini, apa harapan kamu? Tapi Berry, mau kasih tau mama kamu nih, jangan sampai diperalat sebagai alat untuk jembatan warisan. Beneran deh. Saya rasa saya nggak tahu ya. Saya punya firasat kalau kamu pun masih mikir-mikir bulan deh kalau mau sama dia. Maksudnya? Tahu apa kamu Bung Roy? Kamu nggak tahu apa-apa tentang saya. Semua mainnya Berry. Berry, Kamu harus mama kamu jangan sampai sama. Berry rela ibu kamu menikah dengan laki-laki ini? Ya nggak rela lah saya. Oke, Masih sih. ya udah. Saya cuma nanya, kamu Pak. Ya masih tahu dong. Saya nggak bilangin mengasih. mama kamu jangan Ya over mau. lo begini caranya. Ini mempertaruhkan semua Ya masa udah. depan orang. Ngorbanin perasaan. Sekarang kunci ya, Berry. Jangan Ber. Roy bohong. Dia nggak benar ngomong begitu. Lihat Citra deh sekarang. Tuh lihat deh. Jangan dengar Roy. Gak baik. Kamu lihat Citra deh sekarang. Biar ibu kamu sama aku bisa Bapak menikah. nggak lihat tuh anaknya kasihan kayak gitu. Kamu mau pingsan. Bang Sofyan, ini dibawa keluar aja deh. Ya, bapaknya ini lama kasihan, saya takut malah. Sini, Pak, terima kasih ya Pak, udah mengungkap semuanya. Tapi saya belum selesai masalahnya. Enggak, ya udah. Masa belum kelar Ya, nih. kita udah jelas kok. Warisnya gimana dong? Udah jelas kok. Saya udah dapat warisan. Iya. Nih, Bumi juga. Wah, bolak aja di Bumi. Wah, saya harus disingkir begini sih. Wah, saya belum dapat warisan dari Bumi. Ya baik. Jadi gini ya ceritanya. Citra, Ana, saya sangat berharap sekali hubungan kalian, persahabatan kalian kembali normal lagi, bisa gak ya? Masih mau nggak Citra menerima Ana sebagai sahabat kamu? Ana masih mau. Setelah melihat Citra kondisinya seperti
Jangan memutuskan tali silaturahmi dengan seseorang hanya untuk ambisi diri sendiri. Karena semuanya akan kembali menghancurkan diri sendiri. Kalau kamu lihat tadi bapaknya marah-marah dengan ngomong gitu, saya takut nanti Citra malah diapa-apain dan hubungan Ana dan Berry malah terus diganggu. Iya. Ibunya Berry terutamanya akan diteror berarti ya. Pastinya. Sepertinya mereka kayak punya perjanjian gitu ya, Roy. Iya, ada perjanjian terselubung juga ya antara bapaknya dengan ibunya Berry yang sama-sama anaknya pada nggak tahu. Kaget ya Citra waktu pas bilang, "Wah, gue kawin tuh sama mamanya Berry." Langsung shock gitu. Iya. Di luar masalah yang kita dengar tadi masih ada konspirasi lain lagi nggak sih? Saya rasa masih ada konspirasi cerita lain lagi yang harus diselesaikan dan dituntaskan di lokasi rumah Pak Miun dan Berry. Oke, berarti akan ada penelusuran setelah Akan ini. ada penelusuran setelah ini. Baik, kalau begitu setelah ini tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sekarang kita sudah bersama partisipan kita yang ingin menyelesaikan permasalahannya dengan keluarganya, ya kan? Nih, saya pengen tanya sedikit nih Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz, perjodohan yang dipaksakan itu dalam Islam gimana sih Pak Ustadz? Untuk menikah itu memang tidak boleh ada paksaan, tapi harus sama-sama saling mencintai di dalam agama kita. Ini kita sekarang mau kemana nih, Mas? Terus sekarang kita mau nemuin ke rumahnya orang tua. Oh, calon ya. Iya. Di rumahnya yang mana nih? Yang ini deh. Oh, yang ini. Ya udah yuk, langsung aja kita coba bertamu aja. Permisi. Assalamualaikum. Ya, ada apa ini ya? Ini ada apa ini kok pada bawa kamar-kamar? Gini deh Pak, mendingan kita boleh ngobrol masuk dulu sebentar. Biar enak ngobrolnya, nggak enak di sini dilihatin orang. Silakan ayo. Ini coba jelasin semuanya, ini ada apa ini? Saya datang ke sini mau cari namanya Citra. Citra, saya bilang udah nggak ada yang namanya Citra di sini. Ini betul rumah dia di sini. Enak aja, ini rumah saya. Nggak ada yang namanya Citra di sini. Bapak mungkin ada dulu pernah pemilik rumah sebelumnya atau gimana yang namanya Citra gitu ke sini. Saya nggak tahu itu. Ini saya beli rumah ini dengan saya beli resmi. Ada surat-suratnya. Ayah. Siapa ini? Ini kamu siapa lagi? Ini rumah saya dong. Ini rumah orang tua saya. Enak aja, ini rumah saya. Ayah. Kamu ngapain? Kok rumah saya kayak gini, kamar saya? Kamu keluar. Gak mau, ini rumah saya. Kamu ngapain di sini? Bentar. Ini semua keluar semua. Saya nggak mau rumah saya di sini. Semua, tolong Pak. Pak, ini rumah saya. Ini gimana sih sebenarnya yang punya rumah ini bapak atau mbak ini? Saya punya rumah ini. Saya udah beli rumah ini dengan agen resmi. Kapan? Ada surat-suratnya. Kapan? Mana suratnya? Ada surat-suratnya. Ada. Mana Pak buktinya? Saya mau lihat suratnya mana. Oke. Kamu bisa hubungin nomor agensinya. Saya beli resmi. Oke, nomornya. Pelan-pelan Pak, jangan kepancing emosi. Oke. Ini saya catat. Saya akan hubungin ya Pak. Iya. Yang macam-macam ya Pak kalau bohong. Iya, saya nggak bohong. Oke. Pak, semuanya tolong. Saya minta tolong. Ini semuanya Bapak selesaikan semuanya di luar. Saya minta tolong Pak. Jangan buat keributan di sini. Saya pusing Pak. Iya. Tolong, Pak. Silakan Pak. Ya kalau gitu kita minta maaf ya Pak. Kita Iya. minta maaf ya. Silakan. Tolong. Banyak ya Pak. Di depan. Saya minta maaf Pak. Ya. Rumah saya Pak. Saya nggak tahu ya saya di mana. Iya, dia ngakunya ini rumah dia. Nggak mungkin dong orang tiba-tiba masuk rumah orang terus ngaku-ngaku gitu. Ini benar rumah saya Mas. Ini benar rumah saya. Iya rumah Mbak benar, tapi gimana udah ada orang
kalau Ya kayak Mbak, gini. kita mau Mbak. bantu, tapi Mbaknya tenang, jangan marah-marah gitu. Jangan pancing emosi, jambak-jambak di tengah jalan kayak gini diliatin orang. Aduh. Udah, kamu pulang dulu ya, dia udah saya suruh pulang. Gimana? Terus sekarang gini aja, ini kan udah mau jelang berbuka ya. Kita buka puasa dulu, kita sholat maghrib dulu, setelah itu baru kita lanjutkan. Gimana Mari? Ya gitu aja dulu. Gini karena lapar juga pada udah marah-marah. Sekalian biar Mbaknya juga tenang. Mudah-mudahan dipermudah kita cari bapaknya ya Mbak ya. Ya udah nanti kita bantu deh. Ya udah, susah aja dulu. Ibu, Itu ada orang itu ribut. Ibu, Ibu. Gak bisa, kamu itu sudah menipu saya. Menipu apa? Karena dia sudah jadi mantu saya. Tenang dulu kalian semua tuh. Sabar ya, sabar ya. Sabar ya, sabar. Ini kalau teriak-teriak nggak ketemu jalannya. Apa sih ini? Keras dua-duanya gini nggak akan kelar-kelar. Coba deh, ini ada apa masalahnya? Coba sini Pak. Ustaz, ini kan Iya, anak sini. Jadi anak ibu ini dengan anak saya sudah saya jodohkan. Saya nikahkan, ya. Makanya hartanya jatuh ke saya. Gak benar itu, Mas. Tenang Bu, Ibu jawabnya tenang, jangan pakai emosi. Coba dijelasin pelan-pelan. Dia mau menjodohkan anak saya yang berdua, tapi ternyata dia punya akal busuk, Mas. Saya nggak sudi. Itu tidak benar, Ustaz. Saya. Tenang, ya dijelasin dulu. Maksudnya kalau Dia mau mengharapkan semua harta saya, Mas, dengan alasan mau menjodohkan mereka.
menghadiri menembus mata batin malam hari ini adalah Marta dan juga Ana. Marta tadi dijodohkan oleh laki-laki sebanyak 5 kali pernikahan dan cerai hanya untuk mengambil uangnya saja. Dan ini ibunya sendiri yang menjodohkan Marta dengan laki-laki lain. Sementara Ana juga dijodohkan oleh sahabatnya sendiri, tapi justru sang sahabatlah yang dijodohkan oleh ayahnya. Sementara tadi kita lihat Citra sang sahabat juga terganggu, stres dan baru tahu bahwa sebenarnya perjodohan ini hanya semata-mata demi warisan semata ya. Kasihan juga ya. Gimana tanggapan kamu Roy, Marta dan Ana? Marta tadi ya itu ya. Ya, yang 5 kali kawin dalam 2 tahun terakhir, cerai hanya untuk mendapat harga ininya. Dari 2 partisipan ini sebenarnya ada satu lain kaitannya, yang warisan harta ini. Harta warisan akhirnya dijodohkan. Marta juga kayak gitu, ibunya ngejual sampai bawa om-om yang kayak udah mau serem banget bentukannya. Dan Ana juga kasihan. Iya, demi harta. Semuanya topik hari ini sepertinya line garis merahnya adalah harta. Berarti kalau kita melihat kebahagiaan itu hanya semata-mata bisa didapat dari harta, ini akibatnya kali ya jadi menghalalkan semua cara. Pendapat kamu gimana? Kalau menurut Ovi sih ya buat Marta ya semoga mamanya aja berubah gitu ya, jadi lebih baik lagi. Terus buat Ana ya mau gimana lagi. Dia harus mempertahankan hubungannya dan juga persahabatannya berharap mereka baik-baik aja. Ovi Sofianti, terima kasih banyak sudah hadir menembus mata batin. Sukses untuk semua proyeknya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih. Pencerahan yang malam hari ini. Terima kasih banyak. Pemirsa, segala sesuatu yang akan digunakan untuk niat